Halo Po Friends, Dieng memiliki banyak sekali destinasi wisata. Untuk memudahkan wisatawan, kawasan Dieng terbagi menjadi 3 zona wisata, di mana zona tersebut membagi antara destinasi wisata satu dengan lainnya yang berdekatan. Dalam video ini, Polar mau share beberapa destinasi wisata pet friendly yang Polar kunjungi yang berada di zona 1. Zona 1 adalah kawasan wisata utama, karena lokasinya berada di area Dieng Plateau, dengan akses yang mudah dijangkau. Anabul bisa ikutan menjelajah dan menikmati keindahan alam di semua destinasi tersebut, tapi tentunya harus selalu dijaga, supaya tidak mengganggu pengunjung lain, serta selalu menjaga kebersihan. Buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah Mahaskai Batu Angkruk, yang jaraknya sekitar 15 km atau 30 menit dari Pondok Bambu tempat Polar nginep. Untuk review Pondok Bambu bisa lihat di vlog Polar sebelumnya ya. Lokasi Batu Angkruk berada di jalur utama menuju area Dieng Plateau, tepatnya di Jalan Dieng, kilometer 22, Dieng, Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Polar mau lihat sunrise di Batu Angkruk. Berangkat dari Pondok Bambu subuh sekitar jam setengah 5 pagi. Ambil jalan utama ke arah kawasan Dieng Plateau. Jalanannya mulus dan menanjak dengan belokan-belokan yang cukup tajam. Pemandangan sekitarnya nggak kelihatan sih karena masih gelap dan berkabut. Untuk rute detailnya bisa pakai Google Maps diarahkan ke Mahaskai Batu Angkruk. Nah, ini tempatnya ada di sebelah kanan jalan. Karena masih subuh sekitar jam 5 pagi, pengunjungnya masih sepi, jadi parkirannya masih kosong dan bisa cari posisi buat nunggu sunrise. Harga tiket masuknya 15.000 per orang dan biaya parkirnya 5.000 per mobil. Di sini banyak spot foto buatan yang kekinian dan instagenik dengan background Gunung Sindoro dan perbukitan di sekelilingnya. Cocok deh buat yang suka foto-foto. Ada payung warna-warni, jembatan kaca, sepeda, kereta kencana, sangkar burung dan lainnya. Di tengahnya ada taman kecil dengan rumput sintetis. Polar mulai sehan nunggu sunrise-nya di situ aja. Sembari nunggu, Kumanya nyarap roti dulu. Sekarang udah sekitar jam setengah 6. Sayang banget kabutnya tebal, jadi sunrise-nya ketutupan awan. Gunung Sindoronya nggak kelihatan sama sekali. Kabutnya juga malah makin tebal. Jadi serasa berada di dalam awan deh. Makin siang pengunjungnya makin ramai. Kayaknya harus dijadwalkan ke Dieng lagi deh pas musim kemarau, supaya dapat sunrise. Yang kedua adalah Kawah Sikidang. Kawah Sikidang adalah area perkawahan yang berada paling dekat dengan kawasan wisata utama Dieng, dengan akses yang mudah dicapai. Lokasinya tidak tepat berada di tepi jalan raya, tapi cukup mudah ditemukan, yaitu di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Kalau dari arah Batu Angkruk lurus terus di Jalan Dieng, melewati gerbang kawasan Dieng Plateau. Kemudian di pertigaan titik 0 Dieng belok kiri. Dari sini jaraknya sekitar 2,7 km dengan akses jalan utamanya yang sudah beraspal baik.
dan bisa dilintasi oleh motor maupun mobil. Untuk rute detailnya bisa pakai Google Maps diarahkan ke Kawah Sikidang atau Sikidang Crater. Dalam perjalanan, kita melewati destinasi wisata Telaga Warna yang berada di sebelah kiri jalan, dan di sebelah kanannya area parkiran. Nah, ini pintu masuk ke Telaga Warna. Nanti habis dari Kawah Sikidang kita ke sini ya. Dari Telaga Warna ikutin jalan sampai ketemu petunjuk arah. Kemudian belok kanan memasuki gapura kawasan Sikidang. Terus ikutin jalan lagi sampai ketemu persimpangan, kemudian belok kiri. Kalau lurus ke arah Candi Arjuna. Nah, ini area parkiran Kawah Sikidang. Parkirannya luas, ada toilet dan banyak warung-warung di sekitarnya. Waktu Polon nyampe tuh masih pagi, jam 7 kurang. Jadi harus menunggu beberapa menit sampai jam 7 pagi baru bisa masuk. Harga tiket masuknya 20.000 per orang untuk dua tempat, yaitu Kawah Sikidang dan Candi Arjuna. Dan biaya parkirnya 5.000 per mobil. Tuh, Kuma lagi nungguin di mobil. Udah gak sabar pengen jalan-jalan. Memasuki kawasan wisata Kawah Sikidang, langsung terlihat kepulan asap kawah dengan bunga berwarna-warni dan panorama alam yang indah di sekelilingnya. Ada beberapa spot foto buatan bertuliskan Kawah Sikidang, cocok banget buat jadiin background foto. Aduh, ini modelnya susah diatur. Memiliki luas mencapai 4 hektar dengan jembatan kayu estetik yang memanjang dan berkelok sebagai jalur utama untuk berjalan kaki, serta gazebo untuk beristirahat, memberikan rasa aman dan nyaman buat pengunjung untuk menikmati kawah sembari berfoto-foto. Sejauh mata memandang, yang terlihat adalah pemandangan alam yang indah dengan jembatan kayu yang instagramable. Dinamakan Kawah Sikidang karena letak kawah utama yang suka berpindah tempat, disamakan dengan sifat kijang atau kidang yang senang melompat ke sana kemari. Kawah Sikidang ini masih aktif, namun masuk dalam kategori aman untuk dikunjungi karena kadar belerang yang rendah. Wah, Kuma lagi santai sambil menikmati pemandangan dan hembusan angin dingin. Semua sudutnya fotogenik, nggak bosen-bosen deh foto-fotoan di sini. Saran Fowler kalau kesini sebaiknya pagi atau sore untuk menghindari terik sinar matahari. Dan yang pasti saat cuaca cerah alias nggak hujan. Setelah puas menikmati keindahan Kawah Sikidang, sekarang waktunya kembali ke parkiran.
melewati lorong yang berliku dengan pedagang makanan dan oleh-oleh di sepanjang jalan. Yang ketiga adalah Taman Wisata Alam TWA Telaga Warna dan Pengilon. Nah, ini di sebelah kanan pintu masuk ke Telaga Warna. Parkirannya ada di seberang jalan. Biaya parkirnya 5.000 per mobil. Area parkirannya luas, ada toilet dan warung-warung. Di sini juga banyak jeep wisata yang menawarkan paket untuk menjelajahi Dieng. Lokasi TWA Telaga Warna dan Pengilon berada di jalur utama Dieng, tepatnya di Desa Dieng Wetan, Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Kalau dari Kawasikidang, jaraknya sekitar 1,3 km ke arah titik nol Dieng. Untuk rute detailnya bisa pakai Google Maps, diarahkan ke Telaga Warna Dieng. Yuk kita masuk. Harga tiket masuknya 22.000 per orang. Kompleks TWA ini cukup luas. Selain ada Telaga Warna dan Pengilon, juga ada beberapa gua alam dan kawah Sikendang. Dari pintu masuk, Poler mau lurus dulu ke arah Telaga Pengilon dan goa-goa. Area kompleksnya sangat asri dan terawat, banyak pepohonan hijau yang rindang. Pengunjung dapat berkeliling dengan jalan kaki, melewati jalan setapak untuk melihat dari dekat kondisi telaga. Pemandangan di sekelilingnya juga masih alami, instagenik banget deh. Di persimpangan ini, Poler ke kanan ke arah Telaga Pengilon. Kalau lurus ke arah goa-goa ya. Lokasi Telaga Warna bersebelahan dengan Telaga Pengilon dan hanya dipisahkan oleh daratan yang menyembul keluar dan ditumbuhi ilalang, sehingga seringkali disebut telaga kembar. Karena kandungan sulfur yang sangat tinggi, maka permukaan air Telaga Warna dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca, sudut, dan jarak pandang. Sedangkan warna permukaan air Telaga Pengilon tidak terpengaruh oleh air Telaga Warna. Warna permukaan airnya tetap jernih seperti cermin, karena memang kandungan sulfurnya rendah sekali. Melewati jembatan kayu dengan padang rumput ulingi di kiri kanannya. Ada pendopo untuk menikmati keindahan Telaga Pengilon. Dari sini pemandangannya bagus banget. Telaga Pengilon terlihat jelas dengan latar belakang perbukitan hijau di sekelilingnya. Dari pendopo, Poler balik lagi ke persimpangan, mau menuju ke area goa. Walaupun ada matahari, tapi anginnya kencang dan lumayan dingin. Mengikuti jalan setapak akan melewati batu tulis, gua joran, gua sumur, dan dermaga dengan pemandangan langsung ke Telaga Warna.
Nah, ini dermaganya. Tapi kayak udah agak lapuk gitu. Jadi Pauler nggak berani foto-foto di situ. Cukup di pinggirannya aja. Pemandangannya sih bagus, fotogenik banget. Permukaan air Telaga Warna terlihat sangat hijau, menyatu dengan pepohonan di sekelilingnya. Asik banget istirahat di sini sambil menikmati pemandangan sekitar. Sekarang mau balik lagi ke arah pintu masuk untuk menikmati Telaga Warna dari sisi yang lain. Kuma semangat banget deh, mungkin karena udaranya yang dingin, walaupun mataharinya udah mulai terik. Jadi kalau dari pintu masuk ke arah kiri, menuju area food stall dan Kawasi Kendang. Di sini ada dua spot foto dermaga dengan background Telaga Warna dan Telaga Pengilon di kejauhan dari arah depan. Fotogenik banget deh. Mengikuti jalan setapak melewati warung-warung dan toilet akan tiba di kawasan Kawasi Kendang. Karena bukan weekend atau hari libur, jadi warungnya banyak yang tutup. Kawasi Kendang sendiri sudah tidak aktif. Tapi pemandangannya bagus, dengan Telaga Warna dan perbukitan hijau di sekelilingnya. Istirahat dulu sambil makan Indomie dan gorengan, dan tentunya Kuma langsung tepar. Terima kasih udah menonton vlog ini. Nantikan terus vlog Wow Traveler lainnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, supaya channel ini bisa semakin berkembang.